Ya, Cinta Satu Malam, CSM Jumat 6 Februari 2026, sebuah drilling. Kita baca kisi-kisi ya. Ya, yang pertama lihat AVG Press News. Sebentar, mana nih? Ya. Nah, kemarin ya kita cuma mengurangi loss aja. Dimana minus 28%, 28,3. Ingat, minus ini bukan minus sembarangan, ini AVG. Jadi banyak retail nyangkut di harga minus 28 dari rata-rata. Ya. Atau pembelian rata-rata itu di harga 1480 ya. Terus harga rata-ratanya di ini last price ya. Harga rata-ratanya di 1898. Jadi ada space 28% yang cukup lumayan ya. Nah, kalau kita ingin lihat tertinggi dan terendahnya, misalnya saham BUKK diduga milik CK Group ya, di mana high-nya di 2060 ya. Low-nya di 1435. Ya, high low open di 2000. Ini open di angka cantik ya, 2000 ya. Dengan penurunan 10,3%. Nah, itu ya. Itu BUKK. Sedangkan WH ada spasi 19%, di mana rata-rata nyangkut di 14,5%, jadi hampir 2 kali lipat ya. Kalau ini tadi BUKK hampir 2 kali lipat dari WH. NTPK, PEPRE, nah PEPRE itu perhatikan ya, PEPRE ya. PEPRE cari bandarmologinya. PEPRE, jadi banyak diminati retail ini, PEPRE juga. Kios, Mina, Kaki, Gula, Zata, PBSA, Atap, dan Koka. Koka menarik sebetulnya, tapi ya PBSA menarik, yang menarik semua ya. Tapi kita konsisten aja di 10% ke atas. Kecuali saham-saham seperti TOWR, ya, WIM misalnya, LIT. Nah, itu ya untuk makro K. Kemudian MA20 ya. Kita lihat kisi-kisinya. Oh ya, MA20 bisa tulis
MA20 di file MA20 ya, MA20 ini MA20. Nah ya, MA20, kenapa MA20? Karena ya emiten relatif sedikit ya. Ya, kenapa MA20 ya? Karena emiten relatif sedikit, itu yang paling enak. Kalau mau serius ya harusnya naik di bawah jam 10.30 karena di sini ada rumor yang kemarin atau rumor pagi ini atau rumor sebelum buka ya. Jadi bandar start dari nol ya. Kalau di sesi 2 misalnya atau jam ya sesi 2 ya misalnya ya. Nah, yang jelas bandar tahu duluan. Ya, jadi dia bisa curi start. Nah, kalau di awal ya curi startnya dengan gap up tadi. Jadi waspadai emiten-emiten yang punya gap up di sesi 1 karena di situ ada ya mungkin karena ada bandar gorengan ada sih ya, ada bandar apa? Bukan bandar gorengan lah, bandar muter istilahnya. Atau bandar-bandar yang lain karena memang ada aksi korporasi yang kita tidak tahu. Nah, dia maka panic buying dengan menimbulkan gap ya. Ya. Nah, di sini terpantau INE wins ya. Karena saya langsung di sesi C. Di sini saya tulis di sesi C karena apa? Karena emang hari Jumat kemarin ada panic selling terkait dengan lembaga rating yaitu Moody's ya, yang menurunkan rating Indonesia ya. Jadi pasar panik dan regional memang juga membara ya. Kemudian Soho, nah ini 4 ya, NTBK 4, nah nggak usah masuk kalau keadaan panik ya. Kemudian Nasi, NFCK nggak usah masuk karena ini cenderung maintenance. Kijen, Lerna, Nice, PH, Savo. Nah ini merah ya. PH, Savo, Nice. Tidak semua yang terpantau di sesi 1 di sesi A, B, dan C itu plus enggak. Tapi jelas mempermudah sistem kita memantau saham ya. Karena toh ini minus ya memang keadaan memang dari tidak baik-baik saja. Ya, karena Kijen, nah nanti Kijen ini bikin bandarmologinya. Di sini Kijen AVG-nya minus 4 sih, ada gap. Oh, di gap 5,7% ya. Jadi secara rata masih rugi. Kijen ya. Lerna, oh ya Kijen memang tinggi ya. Ini MA5 SAM ini juga lumayan untuk screening, di mana kita pilih yang terdalam.
Nah, itu ya, Kijen, perhatikan. Nah, kemudian kita lihat bandarmologi. Ya, bandarmologi atau MA dulu lah. Ini ya. Di mana sektor non cyclical, nasi, ya, Unilever, Mior, ya, ini malah hijau. Tapi lebih baik kita nggak masuk ya, karena kalau melihat penurunan kemarin ya, masuk pun dengan jurus pantulan. Ensia, ini si PV, ya, Kijen LP, ya, Kijen LP, Lerna Java, ini berhak masuk CSM ya, Jaya terutama Jaya ya. Ya, kemudian Lion di sini momentumnya tidak kelihatan ya, maksudnya sektor apa yang dominan nggak fokus. INDS itu otomotif, harta emas, IDEA itu restoran, tapi papan ya. Sona Hotel and Resort, TV, RI, Fit, Hotel dan Resort. Jadi katakanlah hotel dan resort ya, tapi banyak hotel dan resort itu. Nah, itu ya untuk MA60 IDX 80. Kita ke MA60 tapi berdasarkan gap. Nah, di sini ada Save. Coba kita cek. Oh, ini papan ya. Sebentar. Papan. Ya. Papan. Terus kita ya, coba kita masukkan Kijen ya, mumpung masih seger-seger di bandarmologi. Kijen, oke, udah masuk ya. Kijen udah masuk. Terus Save, ini lotnya yang kurang gede ya. Kurang meyakinkan karena valuasinya kurang. Kalau Kijen valuasinya gede. Ya, jadi satu-satunya yang masuk Kijen dengan asumsi valuasi lebih dari 5 miliar. Itu aja ya. Nah, coba saya siapkan.
untuk yang bandarmologi. Kita nilai ya yang kemarin. Jadi DSFI karena market tidak kondusif, CSM gagal total. Nah, jadi CSM pun tidak bisa melawan merah dalam yang panik. Nah, ini ilmu pantulan harusnya ya. Nah, pas sesi ini harusnya kita menggunakan pantulan ya. Jadi misalnya masuk di SFI saat merah, ASA sama saat merah, KRAP saat merah, PPRE saat merah, KRAS saat merah, Tower masuk saat merah, Eral saat merah, dia mantul ya. Era mantul dikit, Eral lebih volatil ya. Di mana ada selisih 2,5%. Oh ya, Kija coba. Kija, kita tes Kija. Kija. Nah, Kija closing di 199 ya, kita punya barang sedikit ya. Kemudian di mana last price-nya ada spasi cuma 1,85 ya. (1,85) dari low-nya ya di minus 9,72 ya, low-nya, last-nya di minus 7,87. Cukup dalam ya Kija ini penurunannya, tapi dekat support ya. Kija ya, PP intinya gagal lah. Pras juga low-nya di 4,71, close di 1,18, ada spasi 3,53. Era, Mina ini dari ARB berjilid-jilid ya. Elsa ini lumayan, sempat ya 7 kalau kita ambil di low-nya di minus 7 ya. Ini yang tadi kalau merah dalam ada panic selling, kita lihat komo yang hijau harganya di hari kemarin dan hari ini, ataupun merah tipis hijau lah ya, intinya hijau. Kita ada feeling hijau, mungkin ada uptrend, chartnya uptrend. Nah, kita pas turun dalam kita serok, mungkin pakai antrian buy sell tapi ngantri di bid ya, di masing-masing harga ya. Pakai feeling ya. Kalau di sini yaitu 5% ke atas atau 7%, 5% ke atas minus untuk kasus Elsa, MDEC ya. KPLM gagal total, tetapi low-nya sama dengan last. Coba saya lihat MDEC, Medco ya. Kalau orang bilang ego, saya senangnya MDEC ya. Karena emang kita sering nulis, sering ngetik ya, bukan sering mengucapin. Karena di grup WA kan tidak bersuara. MDEC minus 3,5%. Nah, ini nggak berani kalau minusnya baru sekian ya. Tapi memang upsetnya lumayan. Di mana ini di 6,64%. Itu ya. Jadi Kijen. Nah, sekarang kita pilih nasi. Nasi.
Oh iya, ini ikan, harusnya ikan ya. Ikan. Ikan. Terus ya, nasi. Nasi cukup buat. Nasi hoki. Hoki juga tidak turun dalam. Nasi hoki Aisyah. Ya, Aisyah tidak turun dalam ya. Ya, pepre ya, nasi ya. Terus apa lagi nih ya? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Mina boleh lah ya. Terus NSSS. Ini minus dalam ya. Entah kenapa. NSSS. Kemudian KPLM apa di siapa KPLM ya? Coba kita lihat. Nasi NTBK. Oh, BUKK ya. Kita ambil BUKK. Ya. BUKK. Nasi. Coba kita lihat di MA5. WH sebetulnya ya. WH NTBK ini bisa nanti dites besok ya. Karena ya tadi ya, bahwa ada 2 kelompok CSM, yaitu CSM yang turun dalam dengan terukur, kita menggunakan AVG price ya. CSM yang menggunakan momentum ya, di mana sektornya, key bisnisnya yang jumlahnya nggak banyak, tetapi naik tinggi dengan volume yang super di hari pertama atau kedua. Ya. Itu yang jadi kisi-kisi CSM itu dibagi 2. Garis besar, emiten yang mempunyai 2 kriteria yang bertentangan tadi ya. Yang pertama memang minus dalam atau turun dalam, nggak harus minus ya. Jadi intinya AVG price jauh di atas last price. Gitu. Ya, kita cari dulu ya. Ya, emiten yang masuk radar CSM di sini ya. Yaitu perhatikan berdasarkan news, di mana perhatikan antara harga average, ya, rata-rata harga, jadi baik bandar, baik retail, baik institusi, baik passive income ya. Jadi orang yang buy itu karena pasif, beli dan diemin, baik trader ya. Itu rata-ratanya di berapa dan last price-nya di berapa. Cari yang penurunannya atau secara persentase antara AVG price dan last price itu terlebar ranknya. Nah, dalam kasus ini kita punya BUKK. Coba kita riset besok BUKK gimana. Cuma sayang ini lotnya lot kecil ya, jangan ambil gede. Misalnya ambil 100 juta ya ketahuan. Ya, ambil 1 juta ya untuk nasi padang doang ya.
Ini untuk trader. Nah, kebetulan kalau ini terjadi di lead, nah kita bisa lebih pakai lot yang lebih banyak, tapi lebih wise kalau dicicil. Karena betul-betul ini pertandingan kelas Liga 1, Liga profesional ya, karena di Indonesia cuma satu yaitu IISG, di mana di situ banyak pro yang profesional yang mungkin kaki tangan atau ya karyawannya konglomerat, karyawannya sekuritas, atau memang dia influencer yang memang punya keahlian, karena banyak influencer juga yang saya lihat itu enggak, ya mungkin ada ilmunya ya, kita nggak tahu ya, tapi secara kalau dia ngomong itu yang dia omongin ya cuma cuan miliaran, triliunan, 5 miliar, 10 miliar, tapi ilmunya nggak ada yang dikasih ya. Atau secara kalau kita orang ngerti kan ya, orang ngerti di saham kan, bisa punya jam terbang kan, kita tahu bahwa dia omongannya itu nggak ada ilmunya ya. Mungkin dia dalam tanda petik mengandalin ya, dia punya orang-orang yang pintar juga, dia cuma cuap-cuap ya, karena dia misalnya memang anak orang kaya ya, punya privilege, misalnya salah satu anak pemilik bank BHS ya, Bank Haga misalnya, dia mungkin tanda petik ini ada insider karena dia akrab dengan ya semacam ya sekuritas, bisa aset manajemen, apa-apalah ya. Intinya dia dekat dengan rank 1 bandar misalnya. Jadi dia punya info, oh ini saham ini mau diapakan gitu ya. Dia punya bocoran. Tapi kalau kita lihat ilmunya secara teknikal, fundamental ya nggak ada. Nah, kalau saya pakai angka-angka aja lah. Nah, seperti ini minus 28,3%. Jadi kalau kita beli di hari kemarin, kita itu harganya dapat diskon 28% dibanding rata orang yang buy di hari kemarin. Nah, dengan harapan besok terjadi volatilitas, kita ambil 3% misalnya, gitu ya. Sambil kita riset, kalau minus 2,8% di emiten BUKK itu besok akan naik berapa persen. Kalau naik ya tetap ada kemungkinan turun ya. Kalau tiba-tiba panik buying lagi, panik selling ya, mau apa kita? Tetapi dengan posisi kita beli last price kemarin atau dekat last price kemarin ya kita lebih aman. Bisa beli, turun beli lagi. Nah, misalnya besok turun 10%, beli, buy, mantul, jual. Selain menurunkan rata-rata pembelian kita juga dibanding dengan yang lain, kita dapat cuan dari pantulan yang ada. Itu ya. Selagi ini tidak mudah ya. Angka kayak gini dapatnya dari mana? Ya, dari screening. Itu ya saya kira itu dulu ya hari ini. Apalagi coba kita cek ya, berdasarkan kisi-kisi yang ada, pantermologi kita harusnya arah sistem IPOT. Oh iya, hampir ketinggalan ini. Ya, jadi perlu kisi-kisi kita tulis ini ya supaya alur kita, cerita kita itu lebih pasti. Ya. Nah ini WIM emang kemarin gap down, ternyata minus plus 5% kemarin. PPRE walaupun naik 26% di hari Kamis, di hari Jumat turun, mungkin ada panic selling karena udah untung lah. Mantul lagi, kemudian turun lagi. Turun ikan karena hari Kamis naik ya, mungkin ya ikan ya hari Kamis naik ya. Tuh lihat chart ya. Ikan ya kemarin naik lumayan tinggi,
sekarang turun ya. Ini perlu diperhatikan lagi ya ikan, karena turun cukup dalam tapi dengan volume yang minimalis. Itu pertanda bahwa bandar nggak buang barang, nggak panik jual, yang mungkin yang panik jual retail, atau bandar jualan untuk memaksa retail jualan, ya, buang penumpang istilahnya. Ya, itu ya. Weton mirip dengan Pepre, Elsa ya tadi komoditinya plus kok di bawah dalam, serok mantul. MDEC sama dengan Elsa, emas ini Supa hafalan bahwa Supa dan emas. Supa ini ya mendekati harga IPO ya, Supa mendekati harga IPO ya, kita berani buy harusnya. Kemudian emas ya ini hafalan ya. Coba lagi, apalagi yang belum. Lihat hasil dari IPOT, lihat gambar bab mantul panic selling ya. Cat hasil dari IPOT, lihat gambar bab mantul panic selling ya. Lihat hasil dari makro E, udah tadi. CSM berdasarkan MA News sudah. CSM berdasarkan momentum sektor, volume udah. Nah ini angka psikologis yaitu di KIJA. KIJA Pepre ya, KIJA sama Pepre. Bentar. Pepre ya. Pepre ini sempat Pepre sempat low-nya di bawah 200 ya. Lastnya di mana tadi? Last price bandar last price ya. Last price PP itu di 197, jadi di bawah 200. Ini angka psikologis ya. KIJA juga, KIJA kita pinjam mana ya? Pinjam di NSS KIJA juga di 200 ya, 199 ya. Pepre juga 197 ya. Terus BUKK itu di harga ini ya 4980, tapi sempat nyentuh 2000 ya. Tapi ini kita pedoman akhir aja. Jadi untuk Pepre dan KIJA itu memenuhi syarat angka cantik ya. Dia tembus angka 200, diharapkan dia bisa arah, kecuali kalau KIJA jarang arah ya, tapi kalau Pepre sepertinya kalau naik di atas 25% sering ya. Kita bisa sell saat dia naik di atas 25%. Nah, itu ya. Kita lagi ke mana lagi? Saya kira cukup ya. Nah, jadi ini emitennya masuk radar. Penilaian berdasarkan MA05 News yang pertama, yang kedua, atau yang B di sini penilaian berdasarkan momentum, sektor, kayak bisnis, nyawa ungu, misal volume 34%, emiten yang sedikit misalnya rokok dan beras. Karena dengan emiten yang sedikit kita cepat menyimpulkan, oh kalau rokok, oh kita WIWIM atau ITIK ya, misalnya. Oh ini beras kita ke nasi. Oh ini CPO kita kejar misalnya, dan seterusnya ya. Jadi ingat, kita pilih saham yang bobotnya 1 untuk melatih, memberanikan diri kita buy, karena emang di derajat 1, bobot 1 itu kenaikannya yang menjanjikan untuk modal kecil ya. Itu kita kembali ke judul Cinta Satu Malam, yaitu sebuah drilling ya. Ini yang kedua ya. Saya tulisin aja ya supaya enak. 2. Kita lihat biasa videonya berjalan nggak normal. Wah, setengah jam lebih ya. Cukup lah ya. Salam sehat.